Halo semuanya, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Kode Breaker di part yang keempat. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan episode kemarin, di episode kali ini kita akan diperlihatkan dua orang yang memiliki kemampuan spesial sedang menyerang Ogami dan juga Toki. Namun dengan kekuatan yang mereka miliki, Ogami dan juga Toki mampu menghadapi serangan tersebut. Setelah itu, kedua penjahat tersebut pun akan segera menyerang Ogami dan juga Toki lagi. Namun tiba-tiba kabel yang menyalurkan energi kepada dua orang tersebut tiba-tiba mati, yang membuat kedua orang tersebut tidak lagi bisa bertaruh dan mereka pun langsung kabur. Singkat cerita, Ogami, Toki dan juga Sakura sudah sampai di dalam rumah politikus tersebut, di mana Toki berbicara kepada Sakura kalau Kode Breaker adalah organisasi dari pemerintah, di mana Ogami dan juga dirinya adalah suruhan dari Perdana Menteri. Tak lama setelah itu, Ogami dan juga Toki sudah sampai di sebuah ruangan, di mana Sakura bertanya kepada Toki siapakah anak-anak tersebut. Toki pun menjawab kalau mereka mungkin adalah beberapa anak yang memiliki kemampuan khusus, di mana pemerintah mengumpulkan seluruh anak dari Jepang untuk melakukan percobaan. Setelah itu, Toki, Ogami dan juga Sakura pun segera melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, Sakura, Ogami dan juga Toki pun sampai ke sebuah ruangan lagi, di mana terlihat di ruangan tersebut sangatlah kosong dan tidak ada orang. Namun tempat-tempat tersebut tertata rapi, di mana kelihatannya tempat tersebut bekas percobaan yang dilakukan oleh pemerintah. Di mana kita pun akan diperlihatkan alat-alat yang ada di tempat tersebut dan juga tempat duduk yang digunakan untuk percobaan banyak sekali bercak darah. Tak lama setelah itu, ada seseorang yang menyalakan lampu di tempat tersebut dan terlihat ada dua orang yang datang ke ruangan tersebut. Tak lama setelah itu, Toki pun menghancurkan sebuah dinding yang ada di tempat tersebut dan terlihat di dalam ruangan itu ada beberapa kapsul yang di dalamnya ada isi orang-orang, di mana Toki menjelaskan kalau di dalam ruangan tersebut berisi orang-orang yang telah diambil organ dalamnya. Tiba-tiba dua orang yang tadi menyerang Ogami, Toki dan juga Sakura datang ke tempat itu lagi, di mana mereka akan menantang Ogami dan juga Toki untuk bertarung lagi. Tak lama setelah itu, Ogami pun segera mengeluarkan api biru dari tangannya. Setelah itu, Ogami, Toki dan juga dua orang tersebut segera memulai pertarungan mereka. Tak lama setelah itu, mereka pun menemukan kelemahan dari dua penjahat tersebut, di mana Toki dan juga Ogami berusaha untuk menyerang kelemahan dari mereka, dan pada akhirnya Toki dan juga Ogami berhasil mengalahkan dua penjahat tersebut.っかり力出しなさいよ。
あんたのお兄ちゃんみたいにしちゃうわよ。お兄ちゃん、よそ見してんな。子供。そういうことか。まったくガキはダメね。すぐに力を使い果たしちゃうんだもん。お前マジ。Setelah menghilangkan kekuatan dari dua orang penjahat tersebut, Ogami dan juga Toki pun segera menyerang mereka, di mana mereka berhasil menghabisi penjahat tersebut. Tak lama setelah itu, pemimpin politikus tersebut yang bernama Tabata segera melarikan diri dari tempat tersebut. Namun Tabata berhasil dihadang oleh Toki dan juga Ogami. Di mana saat Ogami akan membakar Tabata di tempat tersebut, tiba-tiba anak dari Tabata datang ke tempat tersebut. Di mana anak dari Tabata itu bernama Chisa, di mana Toki memberitahu Chisa kalau Chisa sedang melihat pahlawan. Mendengar hal itu, Chisa pun menjadi senang karena dia bisa melihat pahlawan manusia api biru. Namun saat ada Chisa di tempat tersebut, Ogami tidak peduli karena dia tetap akan membunuh Tabata. Namun tiba-tiba Sakura pun segera menghentikan Ogami melakukan hal tersebut dengan cara dia pun langsung membuat Tabata tersungkur di tanah, dan Sakura pun segera menghajar Tabata untuk menyadarkannya dari kesalahannya. Namun setelah itu Tabata pun bilang kepada Sakura untuk menjaga anaknya baik-baik. Setelah itu terlihat Tabata pun bangun dan mengeluarkan sebuah pisau, di mana Tabata pun berusaha untuk menyerang Ogami. Namun dengan mudah Ogami mampu menghindari semua serangan dari Tabata, di mana anak dari Tabata yang melihat ayahnya bertingkah seperti itu bertanya apa yang ayahnya lakukan. Ayahnya pun menjawab kalau dirinya sekarang sudah menjadi iblis akibat telah membunuh banyak anak orang. Karena sudah muak dengan perbuatan dari Tabata, Ogami pun langsung menyerang Tabata dengan menggunakan api birunya yang membuat Tabata langsung lenyap. Tak lama setelah itu, Chisa pun segera melempar bukunya kepada Ogami, di mana dia sangat marah kepada Ogami karena telah membunuh ayahnya. Setelah itu, Chisa pun bilang kepada Ogami kalau Ogami lebih baik mati. Setelah itu, tiba-tiba sampul buku yang ia miliki berterbangan di sekeliling tubuh Ogami.
Dan tak lama setelah itu terlihat Chisa pun mulai lemas. Hal tersebut membuat serpih-serpihan dari sampul buku berjatuhan, dimana Ogami bilang kepada Chisa kalau Chisa memang membencinya. Lebih baik Chisa untuk terus hidup, karena lebih baik Chisa pada suatu hari nanti datang ke tempatnya dan membunuh dirinya, karena dirinya tidak akan pernah melupakan Chisa. Toki pun mengatakan kepada Sakura kalau dia hanya pingsan karena itu di luar batasan baginya, dan Toki pun akan segera menghubungi Departemen Kesehatan untuk merawat anak tersebut. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan orang yang tadi bersama Tabata sedang menelpon seseorang, dan tak lama setelah itu terlihat Toki yang ada di tempat tersebut. Tak lama setelah itu Toki pun minta kepada orang tersebut untuk menyerahkan HP-nya. Namun orang tersebut menolaknya, yang membuat Toki harus mengeluarkan kekuatannya. Dimana setelah Toki mengeluarkan kekuatannya terlihat di sekitar orang tersebut ada percikan listrik, dan tiba-tiba orang tersebut mengambil pistol yang ada di dalam bajunya dan menembak dirinya sendiri. Tak lama setelah itu Toki pun segera mengambil HP dari orang tersebut dan bilang kalau Suno telah bunuh diri, dan ternyata yang sedang ditelepon oleh orang tersebut adalah Kode Breaker 1. Dan alur cerita Kode Breaker Part 4 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017, dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya.